Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang masalah adopsi atau mengangkat anak. Dalam masyarakat kita jumpai ada dua jenis praktek adopsi, yaitu adopsi mutlak dan tidak mutlak. Adopsi mutlak adalah mengangkat sepenuhnya anak orang lain menjadi anak kandung dengan berbagai implikasi hukumnya. Dalam hal ini, anak dibenarkan mempunyai hak dan kewajiban persis sebagaimana anak kandung. Sementara itu, ada adopsi tidak mutlak, adalah mengangkat seorang sebagai anak, namun dia tetap dianggap sebagai anak kandung orang tuanya sendiri, sehingga secara hukum tidak sepenuhnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak kandung. Rasulullah sendiri juga pernah memiliki anak angkat, yaitu Zaid bin Harithah, yang kemudian dinisbatkan dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Ahzab yang menegaskan anak hasil adopsi tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Ayat tersebut juga memerintahkan Rasulullah SAW menikahi Zainab bin Jahsy, mantan istri anak angkatnya, yaitu mantan istrinya Zaid bin Harithah. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falamma qada Zaidun minna watara zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina harjun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Maksudnya adalah, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya Zaid menceraikan istrinya, kami kawinkan kamu, maksudnya Nabi Muhammad, dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Ketika itu seorang ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya adalah suatu yang secara sosial merupakan suatu aib yang sangat besar, sehingga pernikahan tersebut melahirkan gunjingan hebat di kalangan masyarakat. Bahkan hingga kini, peristiwa ini kerap dijadikan kritikan atas Rasulullah SAW oleh para pengingkarnya. Inilah bagian dari resiko seorang Rasul yang bertugas menyampaikan kebenaran. Kadang beliau harus melakukan sesuatu yang mungkin beliau sendiri tidak menghendakinya, demi menunjukkan sebuah tradisi. Dalam hal ini adalah praktek adopsi mutlak. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Islam hanya mengizinkan adopsi secara tidak mutlak. Pengangkatan anak ini tidak bisa menjadikan anak tersebut sederajat dengan anak sendiri, maksudnya anak kandung, di dalam nasab, hak waris, maupun mahram. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka, maksudnya anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun." Barang siapa
yang mengaku nasab selain pada ayah kandungnya sendiri, padahal ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka baginya haram masuk surga. Ada lagi hadis riwayat Muslim, juga ada di riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisa min rajulid da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya bahwa dia bukan bapaknya, maka ia telah kafir. Oleh karena itu, kalau kita mau mengadopsi anak, tetap nasabnya ke nasab orang tuanya sendiri. Lalu anak ini tidak serta-merta bisa menjadi mahram kita. Jadi kalau kita mau mengadopsi anak, sebaiknya kita mengambil dari anak saudara kita umpamanya, semacam ponaan. Sebab apa? Kalau nanti beda jenis dengan kita, lalu anak ini sudah dewasa, maka anak ini tidak mahram kita. Kita membonceng dengan pakai motor, itu berdosa karena bukan mahram kita. Beda kalau kita mengambil anak saudara kita yang notabene adalah ponaan, ini masih mahram kita. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.